dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabil ulumi wal hikam. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Untuk langkah yang pertama dan untuk langkah yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Langit dihiasi dengan bintang-bintang dan bulan, bumi dihiasi dengan perpohonan dan sungai-sungai. Langit berdiri tanpa tiang, bumi berhampar bagaikan tikar. Dan yang mana oleh Allah yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita syurahkan kepada pangkuan alam, sosok pemuda padang pasir yang gagah perwira, putra dari Abdullah, belahan jantung Siti Aminah, berpangkatkan Habibullah, dijuluki sebagai Rasulullah. Siapakah beliau? Beliau adalah Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita para umatnya dari tebing-tebing kehancuran menuju puncak-puncak kejayaan, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Salawat berangkaikan salam pula kita syurahkan kepada ahli dan sahabat beliau yang telah seiring sebahu dengan beliau ke gunung sama mendaki, ke laut sama menyeberangi, hanya untuk menegakkan satu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di permukaan bumi yang fana ini. Doa restu kepada para alim ulama, baik ulama yang bersifat mutaqaddimin maupun ulama yang bersifat mutaakhirin, yang mu'tabar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata keta'ziman wal ikraman kami kepada al-mukarram wal muhtaram Abu selaku pimpinan Pondok Pesantren Babul Ulum beserta keluarga besar beliau yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Yang saya hormati kepada Dewan Juri yang sudah siap menilai gerak-gerik kami pada malam yang berbahagia ini. Dan yang saya segani kepada seluruh peserta yang telah sudi kiranya mengikuti acara kita ini. Dan saya pribadi berterima kasih kepada Tengku Moderator yang telah sudi kiranya memanggil nama baik saya, tak lain dan tak bukan hanya untuk mensyurahkan satu masyarakat yang berjudul kewajiban meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jikalau kita berbicara tentang meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka susah kita kiranya kita ucapkan dengan lisan, kita rangkaikan dengan perkataan, bahkan kita catat dengan tulisan. Begitu besarnya akhlak dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah menggambarkan kana ulul Quran, bahwa sebenarnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran, dan di dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Salah satu kisah yang menceritakan tentang besarnya akhlak Rasulullah ialah kisah lisan Rasulullah mensyiarkan agama Islam di negeri Taif, atau yang sekarang disebut dengan Madinah. Ketika Rasulullah pergi mensyiarkan ajaran agama Islam ke negeri Taif, beliau bukannya disambut dengan kehangatan, bukannya kopi yang dihidangkan, melainkan cacian dan hinaan. Bahkan beliau dilempari dengan batu dan kotoran, sehingga badan beliau terluka. Lalu turunlah malaikat utusan Allah seraya berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tubuhmu terluka ya Habibullah, apakah aku harus mengangkat kedua gunung ini lalu menghantamkannya ke atas mereka? Tanya malaikat. Lalu apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjawab dengan lemah lembut, jangan wahai malaikat, jangan engkau lakukan itu, tetapi mintalah kepada Allah untuk membukakan hidayah kepada mereka dan membukakan pintu hati mereka agar mereka menerima ajaran yang kubawa. Lihat bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dicaci, dimaki, dihina, bahkan dilempari dengan batu dan kotoran. Beliau tidak marah, apalagi membalas semua itu, melainkan beliau malah membalasnya dengan kebaikan. Ini adalah salah satu contoh akhlak pada Rasulullah yang patut kita teladani. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh telah ada bagi kamu suri teladan yang baik pada diri Rasulullah, yakni bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, kedatangan hari kiamat, dan banyak menyebut nama Allah. Selain daripada itu, besarnya kecintaan Rasulullah terhadap umatnya, sehingga apa yang dikatakan beliau sebelum dijemput ajalnya? Ada yang tahu? Atau mau tahu? Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dijemput ajalnya ialah ummati, 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 umatku, 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 kata Rasulullah. Bahkan beliau mengucapkan umatku sebanyak 3 kali karena kecintaan beliau terhadap umatnya sangatlah besar. Tetapi mengapa pemuda-pemudi zaman sekarang sudah tidak mau meneladani akhlak Rasulullah, tidak mau menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah? Mengapa demikian? Karena pemuda-pemudi zaman sekarang lebih mementingkan pergaulan, namun tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Mereka bermabuk-mabukan, meminum minuman keras, bahkan mengonsumsi obat-obatan yang tak berguna bagi mereka. Na'udzubillah. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seperti obat nyamuk.
yang hanya mampu menjaga dan melindungi kita saat tidur saja. Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seperti pasta gigi yang hanya mampu menjaga dan melindungi kita dari bau mulut saja. Tetapi hadirin, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setia setiap saat. Oleh karena itu, jadikanlah akhlak kita dengan akhlak Rasulullah, satu hati, satu jiwa, satu tujuan, yakni agama Islam. Maka dari itu, mari kita bangkitkan semangat pemuda-pemudi zaman sekarang untuk bisa meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan slogan pendidikan kita di depan menjadi tauladan, di tengah ikut membangun dan di belakang ikut mendorong, sehingga terciptanya pemuda-pemudi yang mencintai sikap seorang nabi. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Pemuda yang sejati, yang dicintai oleh Nabi, bukannya pemuda yang berotot besi, apalagi tukang selfie, tetapi pemuda yang anti maksiat, yang rajin baca salawat dan tak pernah lupa mengerjakan salat. Jadilah kau pemuda generasi yang berguna, bukan sibuk soal cinta, penampilan banyak gaya, tetapi jadilah kau pemuda taat agar dirimu bisa selamat dan kelak bisa bertemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal. Maka marilah kita pemuda-pemudi Islam, kita bangkitkan semangat kita. Kita bangkitkan semangat kita seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan Maulid ini, kita bangkitkan semangat renovasi akhlak sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia, yang mulia. Hadis riwayat Baihaqi. Dari syarahan singkat di atas dapat kita simpulkan bahwa pertama, ayo kita sama-sama meneladani contoh akhlak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sebagai modal dan modal untuk meraih syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, jadilah kita pemuda-pemudi Islam yang taat akan tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menutup pidato dari saya, beberapa pepatah mengatakan, An-najahu rayatuna wa du'a'u silahuna wa jiddu wal ittihadu sabiluna li ghairiha. Harta kita, tenaga kita, bahkan kalau perlu nyawa kita korbankan untuk agama Islam. Takbir! Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Di mana ada perkataan saya yang kurang berkenan, disitulah saya meminta maaf sebesar-besarnya serta meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pepatah mengatakan, Pat Ranu yang ana mirah, Pat penerah yang ana bajo, Pat narid yang ana salah, ana bawai barudo. Akhirul kalam, wa billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun peserta yang berusaha mengemparkan panggung dakwah tadi atas nama Tunku David Al-Qatillah berasal dari daerah